hari ini kita semua sehat, bahagia, dan selalu semangat. Oke? Baik. Tunjukkan kepada ibu guru dulu. Bagaimana semangat pagi kita? Mana semangat pagi siswa-siswi SD Kabaja? Selalu semangat pagi. Oke, sekali lagi. Mana semangat paginya? Selalu semangat pagi. Oke, baik. Terima kasih anak-anak sekalian. Di tahun 2025 ini, jadi Gereja Keuskupan Ruteng melaksanakan program pastoral Ekaristi Transformatif. Motonya adalah Ekaristi, puncak dan sumber kehidupan gereja. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita mulai dengan tema katekese kita yang pertama, yakni dalam Ekaristi Tuhan menyelamatkan aku. Sekali lagi, tema katekese kita adalah dalam Ekaristi Tuhan menyelamatkan aku. Buka kegiatan katekese kita dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Siap? Siap. Hari ini Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur puji kami aturkan kehadiran Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kuduskanlah rahmat dan berkat yang Engkau alirkan kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di dalam ruangan ini untuk melaksanakan katekese anak dan remaja Kemas 1. Kami mohon berkat dan bimbingan Tuhan agar katekese hari ini dapat berjalan dengan aman dan lancar seturut kehendak-Mu. Nama-Mu Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak sekalian, katekese kita hari ini kita mendalami situasi hidup konkret dengan sebuah game. Game ini, ya, coba dengar Bu Guru kelas 1, 2, 3. Halo. Tutup mulut masing-masing. Hari ini katekese kita diawali oleh sebuah game. Game ini adalah kota keselamatan dan kota kegelapan. Untuk pemeran-pemerannya ada 2 anggota di kota kegelapan dan 4 tawanan. Jadi mereka ini disebut tawanan, mereka ini disebut tawanan. Dan sebentar ada mereka yang dari kota keselamatan datang menyelamatkan mereka di kota kegelapan. Ada sekelompok orang yang terperangkap di kota kegelapan. Di sana mereka tinggal dalam kegelapan karena mata mereka ditutup. Mereka yang di kota kegelapan ingin lari dan tinggal di kota keselamatan. Namun hal itu tidak mudah bagi mereka. Di kota kegelapan ini hanya terdapat 1 pintu dan mereka tidak bisa keluar dari kota itu karena dijaga ketat oleh para algojo. Bagaimanakah nasib orang-orang yang ada di kota kegelapan? Apakah nantinya mereka berhasil lari ke kota keselamatan? Mari kita saksikan bagaimana
mereka di kota kegelapan berteriak minta tolong. Tolong selamatkan kami. Keselamatan. Sekian geng yang sudah kita saksikan. Baik, anak-anak sekalian, sudah menyaksikan geng? Sudah menyaksikan geng? Oke, karena kita semua sudah menyaksikan geng, sekarang ibu tanya. Pertama ibu tanya kepada mereka yang berada di kota keselamatan atau mereka yang ada di kota kegelapan. Ya, ibu tanya mereka yang di kota kegelapan. Coba kalian yang lain juga bayangkan ketika mata kalian. Bagaimana perasaan kalian ketika berada di kota kegelapan? Ayo, bagaimana perasaan? Coba yang di kota kegelapan tadi. Bagaimana perasaan ketika mata kalian ditutup? Coba. Ayo. Yang ini boleh jawab? Boleh. Ya. Coba. Kakak Jesi, besar suara. Iya. Menurut kakak Jesi, di kota kegelapan itu merasa tidak nyaman. Ada lagi, ya Diani. Takut. Selama berada di kota kegelapan, takut. Mereka mau bebas, tetapi takut para algoritma. Ada lagi? Ya, coba hidup. Tidak bisa melihat. Berada di kota kegelapan, tidak bisa melihat dunia luar. Mereka hidup tertekan. Ada lagi? Ya, tersiksa. Tidak makan, tidak minum, kelaparan, kehausan. Mereka merasa tersiksa. Ada lagi? Ada lagi? Coba ya, itu. Ya. Gelap. Kalau gelap itu berarti kita tidak bisa melihat yang ada di sekitar kita. Dan menjadi tawanan itu adalah hal yang berat. Oke. Pertanyaan berikut kepada mereka yang berada di kota keselamatan. Apa yang kalian rasakan ketika mendengar teriakan minta tolong dari kota kegelapan? Ya, Bram. Ya, menurut Bram, ketika dia mendengar teriakan dari kota kegelapan, dia merasa kasihan. Ada yang lain lagi? Ya, Kevin. Ya, Kevin merasa sedih ketika dia mendengar teriakan dari kota kegelapan. Ada lagi? Ada lagi? Apa yang dirasakan oleh mereka yang berada di kota keselamatan? Silakan, coba. Siapa lagi? Ya, merasa aman. Ya, kayak Richard, ketika sudah berada di kota keselamatan, mereka yang dari kota kegelapan ini merasa aman. Ya, oke. Mari kita tepuk hebat untuk kita semua. Tepuk hebat. Wow, hebat. Wow, wow, hebat, hebat. Wow, hebat. Wow, wow, hebat, hebat. Wow. Jadi kita ini luar biasa. Berarti kita benar-benar mendengar, menyaksikan dan benar-benar menyimak game kota keselamatan dan kota kegelapan. Pertanyaan berikut. Untuk yang di kota kegelapan, bagaimana perasaan kalian ketika ada yang datang menolong kalian?
menyelamatkan. Baik. Saya mau tanya lagi, mereka yang di kota kegelapan. Mau tanya lagi. Yang di kota kegelapan. Bagaimana perasaanmu ketika sudah diselamatkan dan berada di kota keselamatan? Coba. Ya, lagi-lagi Pepen. Terima kasih. Dia bersyukur dan berterima kasih karena sudah diselamatkan dan sekarang berada di kota keselamatan. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Ya, dia merasa senang. Ada lagi? Yoris. Merasa nyaman ketika sudah berada di kota keselamatan. Ya, Rizal. Merasa bahagia. Coba kamu lihat kelas 4, 5, dan 6. Ini masih kelas 2, dia sudah bisa respon. Ini hal yang luar biasa. Merasa senang. Ya, baik. Banyak perasaan, ada yang senang, ada yang gembira, ada yang merasa bersyukur dan berterima kasih karena sudah merasa aman di kota keselamatan. Baik. Kita lanjut. Ya, yang ada di kota keselamatan. Ibu tanya. Halo kelas 1, 2. Ya. Sekarang kita ini situasi doa. Jangan baku ganggu, jangan baku colek kiri kanan. Ya, yang di kota keselamatan. Coba. Bagaimana usahamu untuk menyelamatkan mereka yang ada di kota kegelapan? Bagaimana usaha tadi? Apa yang kamu lakukan? Ya, berantem. Coba kamu lihat. Rizal bilang melalui berantem untuk mengalahkan dua algo. Ketika dua algo berkumpul, maka dengan sendirinya dua orang penyelamat dari kota keselamatan menyelamatkan mereka yang ada di kota kegelapan. Ya, ibu mau tanya untuk semua di dalam ruangan ini. Coba, diam dulu. Ibu mau tanya untuk semua di dalam ruangan ini. Sudahkah kamu menyelamatkan orang lain? Sudah. Coba contoh, menyelamatkan dalam bentuk apa? Ayo, menyelamatkan orang lain dalam bentuk apa? Ya, coba, Yoris. Ya. Ya, bagaimana cara kamu menyelamatkan? Ya, coba yang lain. Bagaimana? Pernahkah kalian menolong orang lain? Dalam hal apa? Coba berikan ibu guru satu contoh. Ya, Rizal. Pergi berantem. Dia ingin pergi berantem untuk bisa menyelamatkan orang lain. Yang lain. Ayo. Eko. Marah. Menurut Eko, dia menolong orang lain dengan cara marah. Yang lain. Ayo. Pernah menolong orang lain? Ya, Kakak Dela. Membawa kemiri. Tolong siapa Dela? Tanta. Dela pernah menolong orang lain. Ya, tantanya apa namanya? Memikul kemiri. Berat sekali. Lalu Dela datang menolong. Ya, terima kasih. Yang lain. Ada lagi? Ayo. Ayo, ya Delvin. Membantu orang yang jatuh. Iya. Rentus, lutut sudah terluka, kaki sudah keseleo, berarti kita datang menolong. Salah satu contoh. Yang lain lagi? Ada contoh lagi? Itu membantu orang sakit. Misalnya, ketika teman di kelas itu sakit, kita mengantar mereka untuk pulang ke rumah. Oke, coba kita beri tepuk semangat untuk kita semua. Tepuk semangat.
sama-sama menyaksikan kisah kota kegelapan dan kota keselamatan. Dan juga terima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah memberikan jawaban, sudah men-sharingkan pengalaman adik-adik sekalian. Jadi sekarang kita dapat memetik pesan dari apa yang sudah kita saksikan tadi dari game kota keselamatan dan kota kegelapan. Jadi orang-orang yang tinggal dalam kota kegelapan, mereka pasti merasa lapar, merasa haus, kelaparan, sangat menderita sebagaimana dialami oleh teman-teman tadi yang berada di kota kegelapan. Mereka tidak mampu keluar dari situasi itu karena kota itu dijaga ketat oleh para algoritma. Dalam situasi seperti ini, pasti saja ada orang yang datang membantu, sebagaimana mereka yang datang dari kota keselamatan untuk menolong mereka yang ada di kota kegelapan. Anak-anak, ketika kita dalam kesulitan, pasti saja ada orang yang datang membantu, ada yang datang menolong kita melalui pribadi atau melalui sesama kita yang lainnya. Jika atau ketika kita mendapat bantuan, kita diselamatkan oleh orang lain, maka kita patut berterima kasih. Kita patut bersyukur karena ada yang menyelamatkan kita dari situasi yang sudah kita alami. Banyak hal yang sering kita alami setiap hari. Seperti contoh dari Delvin kalau saya bersalah tadi, membantu teman yang jatuh. Ketika ada teman yang jatuh tersungkur, dan kita pasti dengan sukarela, pasti secara tidak sadar kita datang menolong, membantu, memapahnya, bahkan mengobati lukanya. Jadi itu karena kita punya hati tergerak untuk menolong sesama kita yang membutuhkan bantuan dari kita. Jadi hari ini kita sudah sama-sama memetik pesan dari kisah kota keselamatan dan kota kegelapan. Anak-anak sekalian, dalam heningan ini, mari kita mendengarkan, merenungkan, dan meresapkan pesan Santo Agustinus berikut ini. Kalau kamu tubuh Kristus dan anggota-anggotanya, maka sakramen yang adalah kamu sendiri diletakkan di atas meja Tuhan. Kamu menerima sakramen yang adalah kamu sendiri. Kamu menjawab atas apa yang kamu terima dengan amin. Ya, demikianlah. Dan kamu menandatanganinya dengan jawaban atasnya. Kamu mendengar perkataan tubuh Kristus dan kamu menjawab amin. Jadilah anggota Kristus supaya aminmu itu benar. Santo Agustinus, Sermon 272. Resapi pesan Santo Agustinus di dalam hati kalian dan diwujud nyatakan dalam kehidupan setiap hari. Sahabat-sahabat Yesus yang baik,
menjadi kota keselamatan. Nah, kita pun tak luput dari banyak dosa yang membuat hidup kita suram, yang membuat hidup kita dalam kegelapan. Siapakah yang akan menolong kita keluar dari situasi ini? Mari sekarang kita dengarkan bacaan kitab suci berikut ini kepada adik Kevin dan adik Jessie. Mohon siap diri. Yang pertama, Ibu panggil adik Kevin untuk membaca kitab suci. Adik-adik yang lain, mohon pasang telinga dengan baik dan mendengarkan Injil Matius bab 26 ayat 26 sampai 29. Marilah kita mendengarkan bersama-sama Injil Matius. Dan ketika mereka datang sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, tepuk tangan untuk kakak Kevin. Sekali lagi kita mendengarkan sabda Tuhan oleh Kevin dan siapa di belakang. Sekali lagi mari kita mendengarkan sabda Tuhan yang dibacakan oleh kakak Jessie. Pasang telinga baik-baik sehingga ketika ada pertanyaan sebentar bisa menjawab dengan baik. Silakan kakak Jessie. Marilah kita mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakan nama Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tangan untuk kakak Jessie. Kita mendengarkan pesan Tuhan melalui Matius bab 26 ayat 26 sampai 29. Adik-adik yang terkasih, Yesus bersabda, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku." Dalam perayaan Ekaristi, hosti yang anak-anak terima adalah tubuh Kristus. Nah, bagaimana perasaan sekalian setiap kali menerima dan menyantap hosti atau roti yang sesungguhnya adalah tubuh Kristus? Bagaimana perasaan kalian ketika menyantap tubuh Kristus? Ayo, kelas 5 dan 6. Rindo, merasa bahagia. Yang lain? Merasa senang. Yang
kenyang. Ada lagi? Ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang merasa takjub, dan ada yang merasa bersyukur. Dalam perayaan Ekaristi atau misa, adik-adik bertemu dan bersatu dengan Yesus. Bagaimana persiapan adik-adik untuk itu? Apa yang kita lakukan untuk menyiapkan diri ketika kita bersatu dan bertemu dengan Tuhan? Ya, berdoa. Yang lain, apa yang dilakukan atau apa yang perlu disiapkan ketika kita ingin bertemu dengan Tuhan? Coba. Katup tangan, tutup mata. Ada lagi? Iman, sikap berdoa. Ada yang lain lagi? Ya, Leno. Rajin berdoa. Ada yang lain lagi? Ya, Pepen. Rajin datang ke gereja. Yang ibu tanya sekarang ini, apa yang anak-anak sekalian persiapkan ketika kita mau menerima tubuh Tuhan atau mau bersatu dengan Tuhan? Apa yang perlu kita persiapkan? Ayo, silakan. Jangan malu-malu untuk angkat tangan. Jawab pertanyaan dengan baik. Silakan. Yang perlu dipersiapkan. Coba siapa angkat tangan? Ya, Eman lagi. Bersikap sopan. Ada lagi? Coba Delvin. Berbuat baik. Ada lagi? Eto. Jangan berbuat dosa. Ada lagi? Rindo. Rajin berdoa. Ada lagi? Andre. Menolong teman. Piana. Berbuat baik. Baik anak-anak sekalian. Tepuk semangat. Yang perlu dipersiapkan oleh adik-adik sekalian ketika adik-adik sekalian mau bertemu dengan Yesus, yang pertama itu batin. Yang pertama itu adalah persiapan batin. Persiapan batin. Sebelumnya harus tahu mengaku dosa. Yang dilakukan oleh anak-anak adalah hening, berdoa, dan persiapan fisik itu adalah mandi, pakaian yang rapi. Jadi datang berdoa itu harus berpakaian rapi, berpakaian yang layak dan pantas untuk bertemu dengan Tuhan. Ke pertanyaan terakhir, sikap apakah yang harus kita lakukan ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi? Bram. Sikap sopan. Bersikap sopan. Lain. Ya. Berpakaian yang rapi. Sikap yang ditanya sekarang. Sikap apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita tunjukkan ketika kita berada dalam perayaan Ekaristi. Halo. Jangan ribut. Jangan ribut. Itu. Iya. Yang lain. Sikap baik. Bersikap baik. Yang lain. Sikap apa yang kita lakukan ketika kita berdoa? Yonta. Bersikap yang pantas. Tepuk tangan untuk Yonta. Ada lagi. Kelas 1. Ibu mau tanya kelas 1 2. Bersikap apa yang baik ketika kita di dalam gereja? Rizal. Berdoa dengan sopan. Tepuk tangan. Yang lain. Ayo. Kelas 2. Kelas 1. Berdoa tadi adik mau gereja. Oleh gereja. Coba tadi adik. Iya. Tepuk tangan untuk fisiknya.
tidak boleh bermain. Jadi hari ini kita sudah dengar apa yang Rizal katakan tadi. Tidak boleh bermain ketika sedang perayaan Ekaristi. Tidak boleh bermain ketika kita sedang berdoa. Janji? Saya berjanji. Saya tidak akan bermain. Saat mengikuti perayaan Ekaristi. Terima kasih. Ibu mengajar untuk duduk dalam keheningan. Sekarang kita lanjut ke jeda meditatif yang kedua. Baik anak-anak sekalian, angkat muka. Ya, kita sudah mendengar dari kisah kota kegelapan, kota keselamatan, mendengar dari teks Matius bab 26 ayat 26 sampai 29. Baik, Ekaristi adalah perayaan keselamatan. Dalam Ekaristi, Yesus mengorbankan dirinya di altar untuk menebus dosa manusia. Dia menjadikan kita anak Allah. Nah, sekarang satu aksi nyata yang Ibu tawarkan. Yang pertama, pulang ke rumah sebentar. Semua, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Menulis doa spontan, doa syukur dan permohonan. Yang kedua, ikuti doa dengan cara besok. Paham? Yang ketiga, mengikuti perayaan Ekaristi hari Selasa di gereja. Ya. Ini yang terakhir. Dengan aksi konkret untuk kelas tinggi, kelas 5 dan 6. Hari Selasa wajib mengaku dosa. Sepakat? Sepakat. Kelas 4, kelas 5 dan 6 sepakat? Sepakat. Tepuk tangan untuk kita semua. Mengambil sikap yang pantas dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur bagimu Tuhan karena katekesi masa ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Saya mohon berkat dan bimbinganmu. Semoga apa yang kami peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi jiwa dan raga kami, sehingga kami menjadi sahabat-sahabat Yesus yang baik. Namamu Tuhan kami puji dan sepanjang masa. Amin.